hari ini aku akan bikin cake yang bertemakan Natal. Natal. Langsung aja nih, soalnya sudah tahu semua, nggak usah dikenal-kenalin ya, udah tahu nih namanya Chef Rian ya. Oke, nggak berlama-lama Chef, mari kita bikin bareng-bareng Chef. Boleh. Kita hari ini bikin mini cake ya. Oke. Nah, biasanya mini cake kan ditaruhnya di cup ya. Makanya orang bilangnya cupcake. Nah, itu banyak sekali jenisnya, ada spong, ada butter cake, terus ada genoise, banyak banget jenis cake-nya. Kalau dimasukkan di cup namanya cupcake. Sebenarnya dibilang itu mini cake atau petit cake boleh. Boleh. Ya, misalnya nggak mau dimasukkan ke dalam cup gini, mau di loyang kotak boleh dipotong-potong. Tapi hari ini Diana pakainya seperti ini, cupcake, supaya dia lebih cantik. Ya. Tapi ada yang menarik nih Chef ya? Iya, pastinya. Nggak mungkin kita bikin mini-mini doang gini doang ya. Kalau Chef Rian sama Diana jadi satu, pasti ada satu yang kreatif. Pasti ada yang menarik. Ya, nggak mungkin yang biasa. Betul. Oke, kita langsung aja bikin bahan-bahannya. Lanjut. Untuk bahan cake-nya, di sini ada butter blend, caster sugar, telur, terigu serbaguna, cocoa powder, baking powder. Untuk creamy frostingnya, ada shortening, whipping powder, kental manis. Untuk pewarnaan di frostingnya ada creamy frosting, green tea compound, raspberry compound, dark compound. Dan untuk fillingnya ada kanci Chocomaltin. Oke DC Lover, simple banget kan bahannya yang bisa kalian dapatkan di mana aja termasuk di marketplace. Nah, kita lanjut cara pembuatannya. Oke, di sini pastinya ada butter blend. Kita masukkan bersama dengan caster sugar ya. Nah, kenapa milih caster sugar? Supaya waktu di mixer itu nggak overmix, jadi udah cepet larutnya gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk butter cake ini nggak perlu terlalu sampai larut banget. Ya, asal tercampur dan dia agak sedikit fluffy kayak gitu. Tapi kalau misalkan digantikan dengan icing sugar bisa sih? Icing sugar itu beda ya, agak beda ya dengan caster sugar ya. Caster sugar itu kan bisa berkaramel ya, berkaramelnya lebih bagus. Jadi waktu di oven dia akan brownie cakep gitu, karena ada karamelisasi dari gula casternya. Nah, kalau di icing sugar itu kan sudah ada namanya apa ya, enzim pengering ya, jadi dia kering gitu ya. Jadi untuk karamelnya agak kurang dapet. Dan tekstur juga kurang, karena begitu gula caster itu dipanggang, dia akan mencairkan, dia akan menimbulkan pori-pori yang membuat cake-nya semakin fluffy. Nah, ini akan kita mixer sampai dia pucat ya, dan kelihatan gulanya itu sudah agak larut separuh gitu, kelihatan kok. Nanti dia akan, volume dari butter blendnya tuh akan mengembang. Nah, sambil menunggu kita harus preheat ovennya. Kita akan preheat di suhu 175 derajat Celcius. Nanti kita akan panggang selama 20-25 menit. Tolong diperhatikan oven masing-masing, karena setiap oven itu berbeda ya. Nah, jangan lupa di scrap pinggirnya, supaya semua kecampur rata. Nah, dilihat kan teksturnya udah kayak mengembang gitu ya, butternya ya. Semakin mengembang butternya, maka nanti cake yang dihasilkan itu juga akan semakin moist, karena banyak udara yang dimasukkan ke sana untuk tipe butter cake. Nah, di sini kan ada telur ya, ini telur. Telurnya ini aku akan kocok. Nah, ini nih yang jadi masalah nih, kalau masukin telur ke dalam adonan butter cake jangan sekaligus ya, harus bertahap. Oke, ini bagus sekali, udah cukup. Nah, ini kita bisa lihat adonannya, karena sudah banyak terisi udara, dia akan pucat kayak gini. Warnanya udah nggak sekuning tadi, dan juga udah fluffy ya. Kita akan masukkan telurnya bertahap ya. Apa kalau nggak dimasukin langsung aja, ya kan, ke dalam situ, supaya kita menghindari butter itu kan lemak, ini kan air, cairan, supaya dia nggak pecah terlalu banget gitu. Kadang-kadang kita masukin semua tuh langsung akan kelihatan pecah banget. Jadi kita harus bertahap. Iya, jadi bukan karena banyaknya telur, tapi karena apa, komposisi antara telurnya sama butternya itu harus seimbang. Jadi bikin resep itu emang nggak bisa seenaknya kita ya, oh pokoknya butternya segitu, telurnya satu, nggak bisa. Jadi harus, formulasinya harus seimbang. Jadi memang diimbangi oleh berat dari butternya juga, dengan komposisi telurnya itu ada beberapa butir gitu ya. Makanya kalau bikin kayak marmer cake kan juga tipe butter cake. Kenapa putih telurnya dikocok terpisah? Dia itu untuk menghindari pecah di adonan. Nah, kalau ini kita kan putih sama kuningnya dimasukin langsung nih. Nah, itu lihat, supaya dia nggak pecah. Kalau dilihat kan nggak pecah tuh adonannya. Coba kalau dimasukin langsung, pasti pecah. Pasti pecah ya.
berpisah ya, karena lemak dengan air itu sulit untuk bersatu ya, Chef ya. Betul. Nah, kayak gitu ya. Kita akan mixer sampai kecampur. Nah, kalau lihat adonannya bagus kan? Yap, nggak pecah loh sama sekali. Tuh. Nah, jadi kalau kalian mau bikin, ini kan jadinya sekitar 6 ya. Kalau misalnya mau bikin lebih banyak lagi, bisa dikaliin aja resepnya ya. Nah, sudah gitu, ini kan udah ya. Kita akan masukkan di bahan keringnya. Nah, bahan keringnya ada terigu tadi ya. Aku pakainya serbaguna supaya bisa dipakai. Cocoa powder yang berkualitas. Dan juga di sini ada baking powder. Nah, ini akan kita ayak ya. Kita akan ayak. Nah, kenapa diayak? Karena di dalam cocoa powder yang berkualitas itu tergantung lemak cocoa yang juga tinggi. Jadi harus diayak supaya berat jenisnya dengan tepungnya sama dan tidak menggumpal gitu. Tepung terigu pun juga harus diayak sih, supaya dia menghasilkan tekstur yang lebih fluffy. Kan selama ini butter cake dianggapnya kan kue yang padat, keras, seperti pound cake gitu ya. Sebenarnya enggak sih, beda ya. Nah, udah selesai. Nah, kalau sudah, ini boleh di mixer, boleh juga diaduk balik. Nah, kalau misalnya di mixer jangan terlalu lama, karena yang terjadi nanti terigunya itu akan mengeluarkan gluten yang jadi nanti dari cake-nya itu akan keras, ya. Aduk aja? Boleh. Aduk aja. Tuh. Kalau sedikit ya, kalau banyak biasanya kan mau di mixer aja ya supaya cepat ya. Jadi tipsnya gitu, jangan terlalu lama. Ini bukan pound cake ya. Oh, butter cake ya? Kenapa dinamakan pound cake? Karena butternya 1 pound, gulanya 1 pound. Pound itu kan kayak kalau kita pound itu ada berapa gram? Bisa di browsing berapa gram 1 pound. Terus jadi 1:1 makanya cake-nya dinamain pound cake. Karena di luar tuh kan ada satunya pakai pounds, ya kan? Nah kayak gitu. Kalau ini butter cake, aku nggak sama semua. Jadi kayak perbedaannya sih gitu sih. Oh, perbedaannya berarti dari yang gramasi atau komposisinya 1:1. Kalau cara bikinnya mungkin sama. Tadi pertanyaannya Rian apa? Nah, terus juga kan ada juga tuh yang proses memasukkan bahan kering atau tepung-tepungan itu kan ada yang bertahap. Kemudian ada juga pencampuran cairan. Itu memang harusnya itu bergantian atau tepung tercampur dulu baru masuk cairan, Chef Diana? Lebih baik bergantian. Supaya apa? Tidak over mixing di adonan dari terigunya. Dan tidak bergumpal. Karena kalau misalnya kita masukkan cairan dulu terlalu banyak, itu kan mengenang. Udah gitu nanti baru dimasukin terigunya. Yang ada nanti terigunya menggumpal. Makanya dia bergantian. Nah, kalau seperti sekarang, kenapa sih bisa langsung? Karena kan kita bikin resepnya sedikit. Ya, kalau resepnya banyak, jangan. Ini ada scoop ya, scoop es krim kayak gini. Kalau mau lebih praktis, kita bisa masukkan ke dalam sini. Tuh. Nah, masukinnya nggak usah terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang ya. Tuh. Kayak gitu. Nah, sebenarnya sih mau jadi lebih tinggi juga bisa ya, tapi isinya lebih penuh. Aku mau tanya, Chef, kalau misalkan untuk mengukur jumlah adonan yang kita masukkan ke dalam loyang atau kita masukkan ke dalam cup seperti ini, agar adonan yang kita masukkan itu tidak terlalu berlebih. Biasanya kan aku tuh nggak aku timbang tuh, jadi aku isi tahu-tahu pas aku bake itu meluber. Sebenarnya tuh tergantung dari telurnya berapa, baking powdernya berapa, terus komposisi terigunya berapa, semua berpengaruh dan ovennya gimana gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih aku pasti coba nih. Biasanya aku sih kalau untuk butter cake itu biasanya sekitar, kalau maunya blendung banget tuh dia harus deket di sini nih mulutnya, cupcake-nya ini. Tapi kalau misalnya kita mau rata untuk dihias nggak terlalu tinggi, biasanya aku di 3/4. 3/4. Jadi memang kalau di baking ini kan eksak ya, kayak math ya. Jadi semuanya tuh nggak bisa kita kira-kira berapa, kita harus coba juga. Jadi kayak fisika sama math. That's why I love baking. Chef Diana, pengaruh dari mana sih? Aku tuh pernah buat juga butter cake atau pound cake. Kemudian aku kasih buah-buahan atau enggak aku kasih choco chip gitu ya. Tenggelam. Aku tabur di atas toto tenggelam. Itu pengaruhnya apa dari suhu oven atau dari adonan? Bukan, dari adonan pastinya. Oh, dari adonan. Nah, kalau misalnya mau kayak gitu, ada beberapa cara ya. Kalau zaman dulu orang-orang misalnya naruhnya tuh buah ya, dulu fruit cake ya, itu buahnya bisa ditaburi dulu sama terigu, baru dimasukin dari awal supaya dia waktu mau turun itu ada yang menahan nih terigunya, jadi nggak terlalu turun banget ya. Tapi kalau yang sekarang misalnya nggak mau sampai turun banget, ya kita waktu setengah agak matang itu baru ditaburin. Nanti dia ada di tengah nih sama di atas, kayak gitu. Oh, jadi itu caranya. Tapi kalau mau keseluruhan itu disarankan dibaluri dulu sama terigu. Oke, berarti dari adonan ya, berarti bukan dari ovennya. Bukan dari ovennya. Kalau oven itu semua sama ya, semua sama. Tapi
kita harus mengenalinya gitu loh. Nggak tentu yang di oven sini ini paling bagus, nggak juga gitu. Buktinya oven Otang itu bagus loh buat kue kering, itu kering banget ya kan. Tergantung dari kitanya. Jadi man behind the gun. Oke, kita akan baking ya di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 20-25 menit. Kita cek ovennya masing-masing dan di rak satu di atas ini ya kalau listrik ya. Kalau untuk deck langsung aja. Langsung aja. Karena kan dia pakai elemen itu kan. Jadi harus tahu kita. Karena kalau dia terlalu ke bawah, bagian bawahnya yang terlalu gosong kayak gitu. Berapa menit, Chef Diana? Sudah 25 menit, pakai timer aja saya. Oh ini? Iya. 20 sampai 25 menit. Oke, kita akan bikin postingnya. Ya, ini jadi ya, ini mungkin aku trial error juga sih di sini ya. Ini di sini ada shortening ya. Ya, kamu bisa pakai merek apa aja, itu tinggal kita masukin ya ke dalam bowl, terus kita mixernya sampai fluffy. Supaya apa? Dia meminimalisasi ngendalnya. Kan namanya shortening pasti ada ngendal ya. Betul, tergantung dari lidah masing-masing orang. Ada juga yang bilang, "Oh, udah nggak ngendal." Nah, tapi kalau menurut Diana pasti ada. Pasti ada ngendal ya. Tapi karena shortening ini Diana kepingin lebih fluffy lagi, nanti Diana akan tambahkan whipping powder. Nah, ini cukup ekonomis ya, jadi nggak ada alasan, mahal bikinnya nih, nggak bisa jual. Nah, sekarang pada minta ekonomis, mari kita buat, tapi rasanya juga harus mahal ya. Tapi ini hal yang baru buat aku, karena ada pencampuran whipping powder ke dalam white shortening. Tahu nggak apa tujuannya? Nggak tahu, makanya aku mau nanya nih, menambah tekstur. Menambah tekstur? Supaya dia lebih ringan, kan dibantu sama whipping powder. Menambah rasa, supaya dia lebih creamy. Ya, kan nanti pasti kita akan kasih namanya kental manis. Karena itu untuk menambah sedikit manis. Karena nanti dia akan campur dengan raspberry compound yang sudah ada manisnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tuh maunya manis, semua boleh ditambahkan kental manis sebagai pemanis. Kenapa nggak ditambahkan gula halus? Kenapa tuh, Chef? Nah, karena biasanya kalau gula halus tuh nanti kalau sudah agak dingin tuh ada beberapa yang menggumpal. Takutnya nggak bisa keluar di spuitnya yang kita akan hias kayak gitu. Oke ya. Makanya kalau whipping powder biasanya yang aku tahu itu penambahannya dengan cairan. Nah, baru kali ini aku tahu kalau whipping powder bisa dicampur dengan shortening itu. Bisa. Bisa dilihat kan perbedaannya, yang fluffy sama yang masih belum ke mixer. Yang belum ke mixer pasti warnanya tuh lebih kayak gimana ya, belum glowing gitu. Karena belum ada kemasukan udara dari mixer. Chef Diana, kayaknya ada yang salah dari aku deh. Karena gini, kok punya salahnya dari tadi? Oh iya, banyak banget. Bentar, belum lebaran. Jadi gini, Chef Diana, aku tuh kalau misalkan pakai hand mixer, sering banget kendalanya tuh ada di mata hand mixernya nih. Ini suka banget pada patah gitu, Chef Diana. Patah. Apa pengaruh aku cara mixernya itu terlalu cepat atau kayak gimana? Aku nggak tahu gimana. Ini mixer ya, kalau percaya ini udah bertahun-tahun nggak pernah patah. Aku nggak pernah punya mixer yang patah. Karena apa? Aku menguasai kapasitas dari mixernya. Nah, kalau tahu mixernya itu kekuatannya segini, ininya tipis atau kecil ya jangan terlalu banyak kayak gitu. Jadi jangan disamakan untuk pemakaian rumah tangga dengan pemakaian industri. Ya kayak gitu. Jadi harus sesuaikan dengan kapasitasnya. Kecepatan tuh memang diatur sama pabrik. Emang cepet ya udah pakai aja. Asal ini kapasitas yang di mixernya ini nggak berlebihan. Apalagi kalau nge-mixer ganas nih. Kan ganas tuh coklat ya. Kan banyak tuh kita biasanya di video-video boleh ke Elmer Coklat Official itu ya. YouTube-nya kan ada tuh yang bikin foam ganas. Ada yang di mixer ya. Itu kan berat banget. Ya kalau misalnya bikinnya banyak banget ya pasti patah. Oh, berarti aku udah tahu. Jadi harus digantikan sama yang lebih mumpuni mixernya. Kayak gitu, bener kan? Berarti itu salah aku ya? Salah pengguna. Berarti minta maaf lagi boleh? Sama mixer. Jadi jangan menyalahkan untuk baking equipment-nya. Jadi tergantung pemakaian juga. Tergantung pemakaian. Berarti disesuaikan dengan jumlahnya ya, kapasitasnya gitu ya? Betul. Oke, kita lanjut lagi, Chef Diana. Ini masih belum ya? Belum. Udah kali ya? Udah. Nih ya, kalau dirasain kan kelihatan nih, lembut ya. Tuh, lembut tuh. Terus kayak dia kayak ringan gitu, berasa ya. Nah, kalau sudah kayak gini, biasanya tingkat ngendalnya tuh pasti berkurang banyak ya. Terus kita akan masukkan whipping powdernya ke sini. Sekalian sama kental manis ya. Tuh. Oke, berarti kental manis langsung ya, boleh, Chef ya? Boleh, masukin aja. Nih. Adonannya kayak gini, tapi dia nggak lemes ya. Oh iya, kokoh ya? Kokoh, tapi dia fluffy karena ada penambahan itu. Whipping powder di dalamnya. Kalau whipping powder aku biasanya pakai Baker Line sih, karena setiap whipping powder kan beda ya. Mereknya aku pakai Baker Line. Nah,
Ini kan sudah jadi buttercreamnya. Sekarang kita akan bikinnya kan kalau Natal itu kan temanya warnanya kan hijau, merah, ya putih buat saljunya. Kita bikin 3 warna itu. Nah, sekarang untuk hiasannya kita udah ada tadi yang dibikin creamy frostingnya tadi yang pakai mentega putih, pakai shortening. Terus di sini warnanya aku pakai kompon raspberry ya. Nih, di sini kalau mau ditanya mereknya pakai Elmer pasti. Udah tahu kan yang dipakai ya. Terus ini ada green tea-nya juga. Jadi rasanya tuh ngeblend gitu, tapi warna-warni gitu. Terus jadi, ada sedikit. Jadi bukan cuma warna aja, Chef, iya, ada rasanya. Ada rasanya ya? Maksudnya. Nah, terus udah gitu ada kompon diagana yang warna coklat itu untuk nyampur warnanya supaya nggak terlalu stabilo gitu. Dia supaya lebih deep. Akan cairkan dulu ininya. Nanti kita akan campurkan ke dalam roastingnya. Chef Diana, untuk menghindari bubble pada buttercream, itu proses pengadukan apa sih sebenarnya yang memang harus dilakukan? Nah, namanya buttercream atau creamy frosting apa itu kan dibuatnya tuh dengan cara diaduk dengan balon whisk. Nah, itu pasti ada udara yang masuk di dalamnya. Begitu dia nginep atau tergantung dari komposisinya juga ya, atau beberapa jam dia akan keluar seperti bubble. Itu wajar. Cuma yang dia buat ini minim bubble ya, kan dilihat sendiri ya. Walau udah diinepin sehari pun dia minim bubble. Nah, itu memang kita harus aduk-aduk nih supaya dia rapat. Harus diaduk gini terus. Tuh, sampai dia rapat baru bisa digunakan sampai seperti ini. Jadi yang tadinya ada bubble yang tersimpan di dalamnya, ketika diaduk-aduk, dia bubble-nya bisa keluar ya, Chef ya. Dia teksturnya halus lagi nih, guys. Terus ini aku akan lubangin di sini kayak gini. Ini aku lubangin segini karena nggak usah terlalu yang banyak-banyak banget ya. Kita lubangin, kita masukin maltingnya di sini. Tuh, ya. Kalau mau lebih banyak, tinggal dikasih sensasinya. Biasanya kalau pakai sumpit itu kayak terlalu dipaksa banget ya, Chef Diana ya. Jadi kita nggak bikin hole tapi cuma melubangi. Melubangi aja. Ini kan ada space. Betul. Dia menggantikan space yang kita buang. Betul. Wah, jadi bagus, rapih juga hasilnya ya. Terus ada yang buat daun. Biasanya daun ini kalau Wilton 354 ya. 5 bulat gini. Nah, kayak gini. Misalnya nggak punya nozzle gini, boleh langsung digunting aja bentuknya kayak gini. Jadi plastik piping bagnya digunting. Cuma hari ini aku pakai nozzle supaya lebih teksturnya kelihatan. Kalau nggak pakai nozzle bisa digunting aja. Bisa digunting pipingnya ya. Pipingnya. Oke. Nah, ini kita akan bikin nuansanya bunga Natal ya, bunga Natal. Ini yang sangat terkenal, namanya nanti ntar lagi. Kita bikin daunnya dulu nih di sini, di bagian bawah. Ya, tuh. Tinggal pencet, terus release ya, lepas. Pencet mau seberapa daunnya terserah. Kayak gitu. Nah, terus ini putih ya, ini sebagai penahan bunganya, kita buletin di sini. Nah, mau segede apa, begitu tambah gede, pasti lebih gede lagi. Kalau putihnya lebih gede, bunganya lebih gede ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nahan nih. Nih ya, ini agak banyak, terus diginiin, terus ditarik. Tuh. Kita bikin tuh mepet-mepet, kayak gitu. Berarti ditusuk ke dalam juga ya, Chef ya? Iya, betul. Supaya ada kayak ganjelan kakinya gitu. Nah, dia mau naik apa mau turun. Kalau kayak gini kan aku turun. Jadi bunga kan nggak semua naik kan kalau yang kayak gini. Nah, tuh kayak gitu. Tuh ya. Nah, terus kita tambahin lagi di sela-selanya sini. Nih, aku maunya dia naik. Ya, gampang sih buatnya. Nah, terus kalau misalnya ada putih-putih kayak gini, kita bisa tutupin nih. Kalau dari atas misalnya ada yang putih ya, anggapnya itu saljunya gitu. Kan ini bunganya kan identiknya kalau Natal pakai salju ya. Iya, nah, itu di tengah-tengahnya sini kita akan kasih hijau ya. Kasih ini kremnya dulu gini, mau seberapa gitu ya. Terus aku punya ini nih. Aku punya apa? Kayak gini ya, ini bisa dibuat dari Elmer kanci bol yang warna putih. Jadi dikasih sama gold ya. Kita taruh di tengahnya dulu gini, terus pinggirannya. Nah, di silver udah jadi nih
mini Christmas cake-nya. Gampang banget kan tadi, dan bahan-bahannya mudah banget didapat, dan banyak tips and trick yang kita sudah share. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ribet. Betul. Oke, dengan itu kita akhiri aja video tutorial dan resep hari ini. Supaya Desi Lover dan Sobat YouTube segera praktek. Betul. Jangan lupa untuk tag and mention kita, Chef_Diana Cahya. Bye. Bye-bye.